Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai jangan pernah memaksakan kehendak yang kita miliki kepada orang lain. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Setiap orang tentu memiliki keinginan, kehendak, dan juga cita-citanya masing-masing. Dan sebenarnya kita harus memegang kehendak itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perasaan kita, bagaimana upaya kita untuk bisa merealisasi kehendak yang kita miliki. Tetapi terkadang kita juga memaksakan kehendak kita, memaksakan pikiran kita, memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Memang ketika kita merasa kehendak itu baik, maka kita berupaya untuk men-sharekan itu kepada orang lain, dan kita lebih memilih untuk bagaimana kehendak yang kita miliki itu diterima oleh orang lain. Tetapi apakah itu sepenuhnya benar? Pada momen ini saya akan membagikan 3 alasan mengapa kita harus memiliki pikiran yang panjang, memiliki pikiran yang penuh dengan pertimbangan ketika kita ingin memberikan keinginan atau memberikan kehendak, dan terkadang kita berupaya untuk memaksa kehendak kita bisa diterima. Yang pertama, alasan yang pertama adalah tentu sebelum kita memberikan buah pikiran kita, kehendak kita kepada orang lain, kita mencoba untuk introspeksi diri. Apakah yang sedang kita yakini, sedang kita jalankan, dan sedang kita lakukan dengan sepenuh hati itu benar bagi orang lain? Karena yang paling terpenting adalah kita sebenarnya memperbaiki diri kita. Ketika kita ini sudah merasa baik, dan hati-hati, ketika kita merasa baik itu belum tentu baik. Tetapi ketika orang itu baik, benar-benar baik, ya dia akan dengan ikhlas saja, tidak mengharapkan apapun dari apa yang sudah kita bagikan kepada orang lain. Maka yang perlu kita pikirkan adalah apakah kehendak itu memang benar-benar baik untuk kita, dan lebih baik kita mawas diri terlebih dahulu agar yang kita berikan kepada orang lain itu bisa diterima dan membawa kebermanfaatan bagi orang lain. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kehendak itu benar-benar kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Tentu bukan hanya sekedar kita berbicara, tetapi bagaimana kehendak dan juga keinginan itu berangsur-angsur bisa kita miliki dengan baik dan jelas harus memberikan manfaat bagi banyak orang. Maka perlu disadari untuk lebih mengendalikan diri kita dulu, introspeksi diri kita dulu sebelum kita keluar memberikan masukan, saran, ataupun memaksakan kehendak yang kita miliki. Yang kedua, sangat penting sekali untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki free will. Free will adalah kehendak bebas. Setiap orang memiliki kehendaknya masing-masing. Terkadang kehendak yang kita miliki dengan orang lain itu jauh berbeda, maka mereka pun berupaya untuk mengatur dirinya sendiri. Karena ibarat sebuah kapal, tiap-tiap orang itu memiliki satu kapal, dan di dalam kapal itu tentu sebagai nahkoda, kita sebagai nahkoda akan mengarahkan kapal itu kemana, dengan cara yang bagaimana, dan juga menentukan arah angin yang berbeda. Itu merupakan otoritas dari masing-masing orang. Tentu ini memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu memiliki kehendaknya masing-masing, dan kehendak itu tidak bisa dipaksakan oleh satu dengan orang lain. Yang kita anggap benar sebenarnya belum tentu benar bagi orang lain. Yang kita anggap salah ternyata bagi orang lain itu adalah sebuah kebenaran. Maka perlu untuk kita memahami dan menghormati kehendak mereka untuk berperilaku dan juga bertindak sesuai dengan keinginannya. Tentu setiap kehendak itu, setiap kehendak yang akhirnya terimplementasi dalam bentuk tindakan akan membentuk konsekuensi, dan konsekuensi itu tentu menjadi tanggung jawab masing-masing orang yang melakukan. Yang ketiga yang sama sekali tidak kalah penting adalah setiap orang itu tentu memiliki caranya masing-masing untuk bertumbuh dan berkembang. Jangan sampai cara yang kita miliki itu harus sesuai dengan orang lain. Artinya cara yang kita miliki dipaksakan untuk dilakukan oleh orang lain. Oh tidak sesuai dengan apa yang tadi nomor 2 mengenai free will. Ibarat seseorang ingin pergi ke Jakarta, satu orang dengan orang yang lain tentu memiliki kendaraan yang berbeda. Misalnya saya dengan sepeda motor, kemudian orang lain ada yang naik mobil, ada yang dengan pesawat, ada yang kereta api dan seterusnya. Maka perlu dipahami bahwa
Setiap orang itu memiliki cara-caranya untuk mencapai apa yang sudah dia miliki. Caranya berbeda, tetapi terkadang tujuannya sama. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bahagia, sukses, sejahtera, makmur. Tetapi yang paling perlu digarisbawahi adalah setiap orang itu tentu memiliki perbedaan dalam hal caranya dan bagaimana upaya orang itu untuk mencapai. Maka perlu dipahami bahwa jangan sampai kita memaksakan apa yang sudah kita yakini dengan semena-mena. Artinya biarkan mereka bisa memilih dengan baik, kita bisa memberikan masukan. Selama masukannya itu baik, selama masukannya itu bermanfaat, maka kita juga sudah melakukan perbuatan baik, dan itu penting untuk dilakukan. Tetapi pada akhirnya, pada endingnya juga orang tersebutlah yang akan menentukan apa yang dia pilih dan apa yang dia jalani. Demikian sedikit sharing yang saya berikan, semoga bermanfaat. Dan saya selalu berpesan, silahkan kita berupaya setiap harinya berlatih untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.